Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tafsirul Al-Quran. Kita masih membahas dalam surah Al-Insan, disebut juga namanya surah Ad-Dahr. Surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Disebut insan karena ayat pertama ada kalimat insan. Hal ata 'alal insani. Ada kata-kata al-insan. Dinamakan juga surah Ad-Dahr karena di situ juga ada terdapat kata-kata Ad-Dahr. Kalimat Ad-Dahr di ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Kalimat Ad-Dahr. Kalau insan maksudnya adalah manusia, sedangkan Ad-Dahr adalah waktu atau masa. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr ini memiliki 31 ayat. Dia dikelompokkan daripada Al-Madaniyah, kelompok surah Al-Madaniyah, yakni ayat atau surah yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Dan surah ini surah Al-Insan ini diturunkan sesudah Allah menurunkan surah Ar-Rahman. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pembahasan yang pertama, yaitu dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 dan sampai ayat ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kehidupan manusia menuju kesempurnaan. Jadi dari pertama kali Allah menjadikan manusia itu adalah dari setetes air mani yang hina, kemudian sampai akhirnya menjadi segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging, dan akhirnya menjadi janin, sampai akhirnya menjadi manusia dan lahir ke muka bumi ini. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Kemudian kita akan bahas pembahasan yang kedua dalam surah Ad-Dahr ini, yaitu ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12 ini adalah Allah menerangkan tentang balasan kepada orang yang berbuat baik. Jadi Allah akan menerangkan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semuanya menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bareng-bareng lebih dahulu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih
dari kamu. Inna nakhafu min rabbina yauman abusa qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Allah pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh dengan kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya dengan berupa surga dan pakaian kain sutra. Sadaqallahul azim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan menyediakan kepada orang-orang kafir rantai belenggu. Aghlala rantai, wa sa'ira belenggu. Dan neraka yang menyala-nyala. Dan neraka yang menyala-nyala. Ayat ini menerangkan bahwasanya sesungguhnya Allah telah menyediakan rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala bagi orang yang tidak beriman. Siapa itu orang yang tidak beriman? Orang kafir, yaitu orang yang mengingkari dan bahkan membantah nikmat dan pemberian yang telah dianugerahkan kepadanya. Rantai dipakai untuk mengikat kaki mereka supaya tidak lari, sedangkan belenggu untuk merantai tangan dan leher yang diikat ke neraka. Neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala, berkobar-kobar apinya, seperti yang disebutkan dalam surah yang lalu, adalah neraka yang nyalanya tidak dapat dibandingkan dengan jenis api manapun di atas dunia ini. Api di dunia ini hanya 1/70 dari api neraka. Dalam surah Al-Ghafir surah 40 ayat 71 Allah berfirman, idil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret. Kalau kita membahas di ayat ini yang terkena rantai dan belenggu, ini adalah orang yang kafir, orang yang tidak beriman.
Di dalam istilah agama kita, orang yang tidak beriman itu disebut namanya kafir. Kafir itu adalah orang yang belum terbuka hatinya. Istilah kafir itu adalah orang yang hatinya belum terbuka, disebut kafir namanya. Sebenarnya kafir itu bahasa halus kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia. Cuman orang zaman sekarang mendengar kata-kata kafir itu radikal katanya. Padahal nah. Kenapa? Karena agama lain juga ada istilah yang mereka katakan kepada orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Ada satu agama kalau seandainya tidak seagama dengan mereka, maka kita ini disebut namanya domba-domba tersesat. Ini domba-domba semua ini. Ada agama lain apa namanya itu? Istilahnya ada tuh macam-macam itu. Nah, sedangkan orang Islam menyebut orang yang tidak beragama Islam disebut kafir. Kafir itu artinya adalah orang yang belum terbuka mata hatinya, masih tertutup. Jadi kalimat itu bagus. Ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang yang belum terbuka mata hatinya. Belum terbuka mata hatinya, masih tertutup hatinya untuk dapat hidayah. Itu namanya kafir. Cuman ya tadi agak orang zaman sekarang itu menyebut kafir kayak gimana begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yarham Ustadz Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu ya, lama ya sudah ya. Jadi beliau itu pernah, dia cerita nih ya, saya itu katanya pernah mau terbang, artinya mau naik pesawat di satu bandara, ketemu dengan seorang pendeta. Lalu pendeta ini menegur saya, dan dia bilang, Uje, saya ini sudah lama kepingin bertemu denganmu, dan syukur kita bisa bertemu di sini. Saya akan membicarakan atau akan berdiskusilah sebentar denganmu. Ada waktu enggak? Kata Uje ada. Ayo kalau gitu kita ngopi dulu, sebelum naik pesawat kita ngopi dulu. Ngopilah di bandara tersebut. Si pendeta ini berkata begini, kenapa sih orang-orang Islam itu mengatakan kepada orang yang tidak seagama dengan agama Islam, mereka katakan orang-orang itu disebut orang kafir? Kenapa sih? Uji ini kan cerdas orangnya. Jawabannya itu mungkin asal-asalan tapi kena. Ya, jadi kata Uji begini Pak Pendeta, sebelum saya jawab saya juga akan tanya. Dan pertanyaan ini bahasa kitanya adalah jawaban dari Pak Pendeta tadi. Apa itu katanya? Nah, kata Uje, kalau seandainya ada orang yang tidak seagama dengan agama Pak Pendeta nyebutnya apa orang itu? Ya kami nyebutnya kafir juga. Ya kalau begitu kita tidak usah ribut sesama kafir, kita tidak usah ribut, kita minum kopi aja. Nih lihat nih, orang kafir lagi minum kopi nih. Jadi saya kafir dari pandangan Pak Pendeta, dan Pak Pendeta saya anggap kafir dari pandangan agama saya. Karena kalimat kafir itu istilahnya adalah tertutup, masih tertutup. Jadi jangan sensi lah, jangan baper kalau ada orang Islam mengatakan seperti itu. Karena kafir itu adalah kata yang halus dalam istilah kalimat bahasa Arab, artinya masih tertutup. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang kafir, jadi orang-orang yang mata hatinya masih tertutup, belum mendapatkan hidayah Allah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi
kalimat kafir ini adalah kata-kata umum. Apabila ada seseorang yang tidak seagama dengan kita, maka kita sebutnya kafir. Dan orang lain jangan sensi, jangan baper gitu, karena itu kalimat halus. Kafir ini masuk dalam beberapa kategori. Pertama, Yahudi dan Nasrani. Itu yang tidak seagama dengan kita, yang disebut ahlu kitab. Tapi yang sekarang tidak beriman dengan agama Islam disebut orang kafir. Disebut ahli kitab dan mereka orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Dan sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Situ Allah terangkan orang kafir itu dari mana? Min ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, yang ketiga adalah orang musyrik. Orang musyrik itu apa? Orang yang percaya dengan adanya Allah, tetapi dia menyekutukan Allah. Percaya dengan Allah, tapi dia mempercayai juga ada kekuatan selain Allah. Kalau bahasa orang itu adalah bersekutu dengan setan. Nah, kan ada filmnya itu, bersekutu dengan setan. Jadi kalau ada orang bersekutu dengan setan, itu umum tuh, bersekutu dengan setan, termasuk dukun, termasuk sihir, apa saja yang berkaitan dengan setan, jin, maka itu termasuk orang musyrik sudah. Orang musyrik. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian adalah orang yang selain daripada agama Yahudi dan Nasrani, dan selain orang musyrik. Kalau musyrik tadi adalah orang yang percaya dengan Allah, tetapi masih dia percaya dengan yang lain. Allah itu diduakannya, makanya syirik, syarikah yang kita belajar kemarin fikih. Ada syirkah, ada kongsian. Ada kongsian, ada persekongkolan di situ. Allah tidak mau disyirikkan, tidak mau disama-samakan, tidak mau digabung-gabungkan. Allah esa, Allah tunggal. Nah, kemudian yang keempat yang termasuk orang kafir tadi adalah orang yang selain dari tiga agama ini, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik. Apa itu? Yaitu orang termasuk orang Majusi, penyembah api, termasuk Buddha, Hindu dan sebagainya, termasuk juga orang penyembah matahari itu Shinto kah? Shinto gendeng ya, Shinto agamanya di Jepang itu, Shinto. Nah, itu termasuk kategori orang kafir. Kemudian juga adalah orang yang nggak punya agama. Istilah orang bahasa kerennya namanya ateis. Kan sekarang ini banyak orang yang nggak punya agama nih. Di Indonesia pun ada orang yang tidak mau beragama. Jadi KTP-nya itu cuman ya KTP agamanya ya agama yang dia sebutkan, tapi pada hakikatnya mereka tidak mempercayai adanya Allah, adanya Tuhan. Ateis. Kalau orang kita dulu namanya sebut PKI, karena orang PKI kan katanya nggak beriman, orang komunis. Ateis banyak sekali. Artis-artis luar negeri, orang-orang Korea, orang-orang Barat itu hampir rata-rata ateis semua. Bahkan saya pernah mendengar di Eropa itu agama yang terbesar, penganut yang terbesar itu bukan penganut Yahudi, bukan Nasrani, bukan Islam, tapi penganut kepercayaan yang terbesar adalah ateis. Ateis itu dia berani nyumpah Tuhannya. Tuhan itu disumpah-sumpahinya. Dia nggak percaya adanya Tuhan. Hidup ini cuma sekali, hidup sudah, mati ya mati sudah. Ateis itu. Nah, kelompok semua itu disebut istilahnya namanya kafir. Kafir tadi bahasa yang paling halus dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab. Artinya adalah orang yang tertutup mata hatinya, belum dapat hidayah. Kafir namanya, tertutup mata hatinya.
Jadi kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, katakan wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang yang masih tertutup mata hatinya. Bahasanya halus. Ya, ala kulli hal seperti itu. Nah, kita bahas ya, kita terangkan tadi ya, orang-orang yang bukan Islam, mereka itu akan diberikan as-salasil, rantai, wal aglal, belenggu. Kalau di sini dimaksudkan rantai adalah rantai yang diikatkan di kaki. Ya, di kaki. Nah, rantai untuk mengikat di kaki ya, supaya tidak lari. Sedangkan belenggu adalah rantai yang ada di tangan dan di leher. Jadi kalau salasil itu rantai di kaki supaya tidak lari. Ya, kemudian wal aglal rantai yang ada di tangan dan di di leher. Pernah nonton film zaman dulu, film Company yang Belanda itu zaman-zaman Si Pitung atau film itu. Nah, kalau orang Indonesia lagi ditangkap sama Belanda Company, tangannya diginikan pakai kayu, kemudian dikasih rantai sama lehernya gini. Nah, jalan begini. Kakinya dikasih rantai juga, dikasih pemberat kayak bola begitu. Nah, jalan ini. Nah, itu as-salasil wal aglal. Jadi salasil itu rantai yang di kaki supaya tidak bisa lari, wal aglal belenggu-belenggu yang di tangan dan di leher. Nah, jalan. Itu zaman dulu seperti itu tuh. Nah, di neraka modelnya begitu tuh. Orang-orang yang tidak beriman akan dijadikan mereka seperti itu. Wasa'ira, dan juga orang-orang yang seperti itu akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Apa sa'ir? Neraka yang berkobar-kobar apinya. Ya, berkobar-kobar. Itu kayak api Pertamina itu kan ya, kalau dia malam berutung. Itu api berkobar-kobar namanya. Nah, di neraka seperti itu model apinya. Dan api neraka itu sangatlah panas, 1/70 daripada api dunia ini. Nabi Adam itu pernah minta sama Allah untuk diberikan makanan. Jadi ketika Nabi Adam itu, kisah Israiliyat ya, Nabi Adam sudah turun ke dunia, mau makan nih, mau makan nasi, makan gandum, apa semuanya, roti. Kalau di surga kan enak tuh, tinggal apa yang tergeletek di dalam hati, matastahil anfus wa taladul ayun, apa yang terlintas dalam hati dan apa yang dilihat oleh mata langsung nongol di hadapan. Terlintas dalam hati bikin pizza, langsung pizza nongol di hadapan. Lihat burung terbang, burung merpati enak nih kalau digoreng, nongol merpati goreng di hadapan. Ayam berkokok kukuruyuk dalam hati, ayam betutu nih enak, nongol ayam betutu di surga. Tapi di dunia Nabi Adam berkata, ya Allah, saya kepingin makan ikan, saya kepingin makan daging, makan roti dan sebagainya. Gimana ya Allah ini caranya ini? Kata Allah, nanam dulu. Nanam gandum, sudah nanam, sudah panen, bingung lagi. Bagaimana cara makannya Allah? Ya ditumbuk, bahari kan ditumbuk tuh padi itu. Apa bahasa? Nah, supaya keluarkan gandumnya, supaya keluarkan berasnya. Nah, setelah itu diapain lagi Allah? Tidak bisa dimakan lagi, dimasak. Bagaimana cara masaknya? Pakai api. Itu ayam, itu kambing, mau makan gimana cara? Dimasak. Bagaimana cara masaknya? Pakai api. Gimana ya Allah, dunia belum ada api zaman dulu. Lalu dikatakan Allah perintahkan malaikat untuk mengambil api yang ada dalam neraka kecil. Api itu saking kecilnya, kecil ya. Kecil. Sebelum dijatuhkan ke alam dunia, dicuci dulu sebanyak 70 kali. Siram dulu. Kalau ibarat kata tuh orang yang merokok tuh ya, merokok tuh ada yang percikannya tuh, cik, kembang apinya tuh.
Nah, diambil tuh, cuci dulu 70 kali siram, rendam dulu. Baru ditaruh di dunia, ditaruh di atas gunung. Ini kisah Israiliyat ya. Artinya bisa benar, bisa juga kurang benar. Jadi Nabi Adam mau ngambil api itu nggak bisa dekat. Ditaruh di atas, mau dekat panas, mau dekat panas. Saking panasnya itu sudah 70 kali dicuci itu. Sudah 70 kali cucian masih terasa panas itu. Bahkan apinya masih yang kecil pas panas. Nabi saya Allah ngambil ya sudah kalau begitu, wahai malaikat kembalikan tuh api ke dalam neraka. Diambil lagi yang kecil tadi masuk dalam neraka. Lalu bagaimana Nabi Adam dapat api? Nah dari batu sisa-sisa kebakaran nah, tek keluar percikan jadi api. Tek keluar api. Pernah masih kecil, saya masih kecil begitu cari batu korek katanya, batu korek, batu kerikil itu tek keluar api dia. Tek keluar api. Itu karena bekas bakaran api tadi. Itu api yang dibawa oleh malaikat yang kecil tadi membakar beberapa gunung di muka bumi ini. Ya, terbakar. Itu yang mungkin jadi apa namanya? Gunung Merapi itu berasal dari api yang dari neraka tadi. Jadi 1/70-nya lagi api dunia ini dengan api neraka. Api apa yang paling panas di muka bumi ini? Itu masih 1/70 dari api neraka yang panasnya itu. Dalam riwayat yang lain as-salasil ini ya, rantai atau belenggu ini. Itu apabila jatuh ke alam dunia ini, maka rantai itu akan membolongi dunia ini. Bolong dia, dunia ini. Bumi ini bolong. Sebagaimana tuh ada orang merokok, kembangnya itu kembang apinya jatuh di baju ini. Bolong gak baju? Bolong. Begitu juga kalau rantai itu jatuh ke alam dunia ini, bumi ini bolong, tembus dia dari atas sampai ke bawah. Saking panasnya itu. Nah itu diberikan kepada orang yang mengingkari dengan keimanan kepada Allah. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan akan meminum air dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah kafura. Apa itu kafura? Allah terangkan ayat yang berikutnya. Kafura adalah aina yashtabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yaitu air, yaitu mata air di dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Itu yang disebut kafura, mata air yang ada di surga. Tapi kalau dari segi bahasa, kafura itu adalah sejenis minyak damar yang diperoleh dari pohon tertentu seperti pohon gahru. Jadi ada air yang seperti damar yang keluar dari pohon gahru tadi, yang banyak terdapat di daratan Cina dan Jawa, Asia Tenggara. Minyak ini baru dapat diambil dari pohonnya setelah pohon itu berumur 200 tahun namanya. Warna minyak itu putih dan baunya sangatlah harum. Pada ayat ini yang dimaksud dengan kafura adalah keharuman dan warnanya yang bening. Nah, jadi kafura ini yang dimaksud adalah air yang sangat bening warnanya dan harum baunya. Dan bukan sebagaimana yang dilihat di muka bumi ini, bukan minum minyak damar itu, bukan. Ya. Jadi yang dimaksud ini kata ulama adalah jenis dari sifatnya air itu, yakni harum dan jernih dan bening air tadi. Tapi ada sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan kafura pada ayat ini adalah nama dari salah satu mata air yang ada di surga, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang ke-6 tadi, ainan yashtabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Kafura itu adalah mata air yang keluar dari, yang memancarkan di dalam surga. Kafura tadi memancarkan air yang jernih yang ada di dalam surga.
yang diminum. Waktu saya kurang lebih umur 21 atau 22, masih belum berangkat ke Hadramaut, masih cari-cari beasiswa waktu itu. Saya dibawa sama seseorang jalan-jalan ke daerah mana, Sukabumi atau daerah mana itu namanya ya, Sukabumi kalau nggak salah. Jadi dibawa ke pabrik pembuatan minuman Equil. Equil itu adalah minumannya presiden. Jadi kalau kita lihat di TV itu presiden lagi rapat, menteri-menteri lagi rapat, di depannya tuh ada botol kaca warnanya biru. Itu mereknya Equil. Kalau nggak salah saya ada lihat di Balikpapan ini dijual di Hero di mana? Itu di balik Mall Fantasi. Masih ada nggak tuh Hero di Mall Fantasi itu? Masih ada ya. Itu di situ ada kalau nggak salah. Itu harganya mahal sekali. Zaman dulu kalau nggak salah sebotol juga 35.000. 35.000. Nggak tahu sekarang, mungkin bisa sampai ratusan sebotol. Jadi kalau minum sebotol itu kalau harganya ratusan, itu sama kalau saya di rumah bayar PDAM 1 bulan itu. Luar biasa itu mahalnya tuh. Jadi masuk pabrik Sukabumi itu di daerah pabrik minuman Equil itu. Kalau tidak salah di dunia ini ada 2 atau 4 mata air yang sama dengan Equil tadi. Padahal kan dari pandangan Islam yang paling baik itu adalah air Zam-Zam. Tapi di pandangan orang-orang Barat, orang-orang Perancis ya bolehlah mereka dia berpendapat demikian. Itu Equil. Jadi waktu itu jalan-jalan ke pabriknya, ngelihat pabriknya ini, kita masuk nggak boleh megang apa-apa, harus ini semuanya lengkap safety. Pokoknya cuma lihat gitu aja sudah, jangan pegang-pegang, karena betul-betul steril tuh. Semuanya serba kaca dalam ruangan, kita ngelihat dari luar, jangan pegang apa-apa sudah. Nah kemudian pas keluar, itu ada mata air keluar, mata air. Kata orang yang bawa, coba minum itu, tapi jangan dipegang. Air Equil itu dari situ modelnya. Sebelum diolah bening, saking beningnya, bening air tadi. Jadi minum itu tidak pakai tangan, langsung aja gini. Oh, keluar itu. Jernih, sugar airnya, la ilaha illallah. Nah, itu Equil itu. Kalau tidak salah, setahu saya itu air yang paling termahal itu namanya Equil yang ada di Indonesia. Coba lihatlah di YouTube Equil itu. Equil atau apa ya tulisannya? Itu kalau nggak salah minuman presiden. Di hotel-hotel berbintang yang bintang 10 mungkin ada itu minuman. Subhanallah, mahal sekali. Oh, di surga mata airnya lebih indah, lebih jernih, lebih bening daripada mata air yang ada apapun yang ada di muka bumi ini. La ilaha illallah. Itu balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Allah berikan minuman seperti itu. Syukur, enak sekali. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka, kenapa bisa mereka dapat minuman seperti itu? Makanan, minuman yang seperti enaknya begitu, kenapa? Nah, jawabannya adalah yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Nah, jawabannya adalah karena mereka memenuhi nadar dan takut akan sesuatu pada hari yang azabnya merata di mana-mana. Artinya ini balasan bagi orang yang telah berbuat baik, yang dulu ketika hidup di dunia dia telah menyempurnakan nadar-nadarnya. Kalau dia punya janji dia sempurnakan. Jangan ngubar janji aja tidak pernah disempurnakan. Apalagi tahun 2004 nanti sudah banyak orang berjanji. Pilihlah saya. Oh, nanti jalanan rapi, ini belum macam-macam. Sudah jadi lupa sudah. Orang yang menyempurnakan nadar, menumpahkan janjinya, mereka adalah orang yang takut dengan azab di akhirat. Itu orang-orang yang berbuat baik modelnya seperti itu. Lalu apalagi? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tandanya orang baik itu yang nanti di akhirat Allah berikan minuman adalah itu orang yang memberikan makanan yang disukainya
kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Makanan yang dia sukai. Kita ini kan terkadang memberikan makanan, terkadang makanan sisa. Makanan yang kita sukai kita berikan. Kita suka apa? Aduh, ini enaknya makan pizza ini. Sekali-sekali lah pizza itu kasihkan kepada anak yatim, pada orang miskin, pada orang yang ditawan. Orang tawan itu hasilnya itu ya zaman dulu tuh orang yang di penjara kasihkan. Makanan yang dia sukai, makanan yang kita sukai, itu yang kita kasihkan, bukan makanan sisa, bukan makanan yang gimana begitu. Nah, sekarang kan lagi orang banyak bikin konten tuh ya, konten masakan, konten kuliner itu. Nah, saya terus terang suka nonton yang seperti itu. Kenapa? Kalau datang ke satu daerah, ini yang mana ini yang rekomendasi warung apa begitu. Nah, ada youtuber mereka itu yang kalau bikin lagi mereview makanan warung di situ atau apa begitu, dia makan sendiri. Itu biasa ada saya. Tapi ada youtuber juga yang mereka bagi-bagi. Ayo Pak, bagi Pak, makanan Pak, makan bagi-bagi. Direview dulu, baru bagi-bagi. Ada juga yang youtuber ini cari orang miskin, cari orang yang memungut sampah atau tukang gojek atau apa, ditanya sudah makan Pak? Belum. Mau makan enggak? Malu-malu. Makan Pak ya? Iya sudah, makan sini. Ikut. Ada yang gak pernah makan bakso sama sekali. Seumur umur belum pernah makan bakso ada. Ada orang yang belum pernah makan kambing sama sekali. Itu yang dikasih makan. Sampai menetes air mata, kata saya seumur umur belum pernah makan seperti ini katanya. Makan, ayo Pak, makan Pak, tambah Pak. Ini yang termasuk orang baik, yang termasuk abrar tadi. Nah, berapa sudah sifatnya itu ya? Berikan makanan kepada anak yatim, orang miskin, orang-orang yang tertawan, orang-orang yang dipenjara kayak orangnya. Kasih makan mereka itu. Tapi makanan yang mana? Yang kita sukai, baru kita kasih makan. Kalau yang makanan yang belum kita sukai, kalau kita berikan makanan kepada orang itu belum termasuk abrar lagi, belum termasuk orang yang betul-betul baik lagi. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ayat berikutnya, kami, kata mereka ini orang-orang yang baik nih, kami berikan makanan kepada sampean orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang tertawan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena mengharap Allah Ta'ala. Kami tidak mengharap ucapan terima kasih dari sampean, kami tidak mengharap balasan daripada sampean. Sudah. Terima kasih. Cukup. Sudah. Nih, ambil. Bagi-bagi. Sekarang kan lagi ramai tuh ya orang-orang itu. Jumat berkah lagi bagi-bagi makanan itu kalau pagi sampai bikin macet tuh. Bagi-bagi makanan. Kalau hari Jumat pagi lah atau Jumat bagi makanan. Nah seperti itu tuh. Di orang-orang kaya kasih makanan itu, makanan yang enak-enak. Kami tidak minta balasan dari kalian dan juga kami tidak minta tidak terima ucapan terima kasih. Kami mengerjakan ini karena Allah Ta'ala sajalah. Itu termasuk orang baik. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Apalagi sungguh kami takut akan azab Allah pada hari yang wajahnya kebanyakan orang itu masem, pucat, takut. Apalagi itu, pucat ya, karena kesulitan pada hari itu. Nah, jadi kami melakukan ini karena takut di hari kiamat nanti. Ada orang wajahnya masem, pucat karena ketakutan. Coba kalau orang takut tuh, langsung pucat wajahnya. Ngelihat hantu, langsung pucat dia punya, ndak jalan darahnya dia. Di akhirat lebih parah daripada itu. Orang-orang wajahnya pada suram semuanya, takut. Nah, kata orang-orang beriman tadi, orang yang berbuat baik, kami tidak minta balasan dari kalian, kami tidak perlu ucapan terima kasih. Yang kami minta hanyalah balasan dari Allah kebaikannya. Karena apa? Karena kami takut di akhirat nanti.
Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Nah, karena mereka seperti itu, orang-orang yang baik tadi, maka kata Allah, kami lindungilah mereka itu. Kami lindungi mereka di hari yang ngeri itu, ya, di hari kiamat nanti. Dan kami berikan kepada mereka itu wajah yang ceria dan gembira. Nadrah itu bercahaya. Nah, ya, kalau orang zaman sekarang namanya glowing lah ya, glowing. Wasurura dan gembira. Coba kalau orang gembira, wajahnya berseri-seri, senang, senyum begitu. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan kami balas kepada mereka itu surga dan pakaian sutra. Dengan apa sebabnya? Bima sabaru, dengan apa yang mereka telah lakukan di dunia ini dalam bentuk kesabaran. Jadi kalau orang berbuat baik itu bersabar. Orang ngasih makanan harus sabar, ngasih rezeki harus sabar. Kalau nggak sabar nggak keluar duitnya orang itu. Ya, sabar ketika beribadah, sabar ketika berbagi rezeki, sabar ketika memberikan anak yatim, sabar memberikan kepada orang miskin. Kalau nggak sabar dia dengan harta, dia nggak mau mengeluarkan harta tadi. Nah, sabar dengan perintah Allah, makanya kata ulama sabar itu terbagi 3. Sabar ketika mengerjakan perintah Allah, sabar ketika meninggalkan larangan Allah, dan yang ketiga sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, kesusahan dari Allah. Ya, nah, kalau kita bisa sabar seperti itu, apa balasannya? Jannatan wa harira. Kata Allah, kami berikan mereka surga dan pakaian yang terbuat dari kain sutra. Ala kulli hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dalam ayat yang lain, jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Dalam surah Al-Fatir, mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Gelas-gelang emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah kain sutra, kain yang paling mahal adalah kain sutra. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawdika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumi din fa'ardiha ilayna kullama nahtadi ilayha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.